Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah, masih bersama saya Pande di Guru Terdepan GPC. Pada saat ini saya akan menginformasikan mengenai surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi mengenai pemuktahiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap yang kedua. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu sahabat pembelajar untuk menekan tombol subscribe. Jikalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan ditekan sehingga Bapak Ibu guru sahabat pembelajar dapat atau mendapatkan informasi yang lebih tentang pelaksanaan program PPG Daljab tahun 2022. Baiklah sahabat pembelajar, pada surat edaran yang bernomor 0409 B2 GT 0003/2022 pada tanggal 25 Februari 2022 perihal pemuktahiran data calon peserta PPG Daljab tahun 2022 tahap yang kedua, di mana diinformasikan untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Dalam informasi tersebut disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan melakukan pemuktahiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap yang kedua. Oleh karena itu, disampaikan beberapa informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, data yang perlu dimuktahirkan adalah nomor induk kependudukan dan tanggal lahir melalui laman Perpal PTK, yaitu data kemendikbud.go.id. Artinya bahwa jikalau Bapak Ibu guru yang NIK-nya belum valid, silahkan agar NIK-nya menjadi valid dan tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir Bapak Ibu di info GTK-nya masing-masing atau di SIM PKB-nya masing-masing, yaitu melalui halaman Perpal PTK data kemdikbud.go.id. Kemudian yang kedua adalah riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Jadi, yang Bapak Ibu juga perlu perbaiki saat ini adalah agar terundang di PPG tahap 2, pemberkasan tahap 2 PPG Daljab 2022, yaitu riwayat pendidikan formal mulai dari SD, SMP, SMA, dan pendidikan yang terakhir Pak Ibu yaitu tentunya S1. Kemudian riwayat karir guru ya, mulai dari pertama kali Bapak Ibu mengajar, tentu Bapak Ibu guru harus meminta bantuan atau berkoordinasi dengan operator sekolah masing-masing atau operator di sekolah Bapak Ibu, karena ini harus melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Kemudian yaitu status kepegawaian yang perlu juga diperhatikan dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Jadi ke Bapak Ibu guru yang saat ini masih status kepegawaiannya masih belum jelas, artinya masih salah, ya kemungkinan Bapak Ibu saat ini sudah CPNS atau PNS, tetapi di situ masih statusnya guru honor sekolah, ini akan menjadi hambatan Bapak Ibu tidak terundang di PPG Daljab tahap 2 ini. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu untuk mengganti memperbaiki status kepegawaian Bapak Ibu dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Ya. Nah, pada poin yang kedua, di mana dimaksud poin 1C yaitu status kepegawaian tersebut, maka di saat itu adalah yang dimaksud adalah PNS, CPNS, P3K, honor daerah, dan guru tapi yayasan. Artinya begini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat ini adalah PNS, silahkan status kepegawaiannya diganti dengan PNS. Jika P3K, silahkan diganti dengan P3K. Kemudian jika honor Honda, silahkan ganti dengan honor daerah. Begitu juga Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah swasta, silahkan perbaiki datanya, yaitu dengan status kepegawaian
kepegawaian, yaitu guru tetap yayasan atau yang disingkat dengan GTY. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu informasi lengkap terkait tata cara. Jadi kalau tata cara bagaimana caranya pemutahiran data, yaitu dapat diakses melalui laman dapo.kemdikbud.go.id. Artinya jika Bapak Ibu mengalami hambatan atau tidak mengetahui bagaimana cara pemutahiran data, maka silahkan diakses di halaman tersebut, yaitu di dapo.kemdikbud.go.id. Yang keempat adalah pemutahiran data tahap 2 ditujukan bagi guru dan kepala sekolah. Jadi ini merupakan suatu informasi yang sangat menggembirakan bagi kepala sekolah, karena pada tahap 1 itu tidak ada informasi atau formasi untuk kepala sekolah mengikuti Daljab tahun 2022. Padahal ya sangat disayangkan sekali ya, karena kepala sekolah banyak juga yang belum sertifikasi saat ini. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan emas bagi kepala sekolah yang belum sertifikasi bisa mengajukan pengajuan sertifikasi, tentu dalam hal ini adalah PPG Daljab tahun 2022. Nah, yang ini yang perlu diketahui Pak Ibu, yaitu kapan ya batas pemutahiran waktu pemutahiran data, yaitu tentu sampai tanggal 21 Maret 2022. Ini sesuai dengan surat edaran ya, yaitu tanggal 21 Maret 2022, yaitu pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Nah, oleh karena itu ya disampaikan kepada seluruh kepala dinas di kabupaten atau provinsi untuk menginformasikan ke guru dan kepala sekolah di wilayahnya masing-masing. Ya, jadi demikian tentang pemutahiran data. Nah, ada yang bertanya pada dalam grup, yaitu bagaimana apa saja berkas-berkas pendukung yang nanti kami siapkan ya sehingga berkas kami itu disetujui. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu guru, sahabat pembelajar, yaitu bisa mempersiapkan SK pengangkatan yang pertama, di mana nanti berkas pendukung pengajuan PPG yaitu dengan memindai atau men-scan SK pengangkatan yang pertama. Nah, silahkan nanti di-scan SK pengangkatan pertama, tentu memuat tentang tugas mengajar, tugas pertama Bapak Ibu mengajar. Kemudian di situ fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan. Jikalau misalnya Bapak Ibu guru SK-nya tidak ditemukan, hanya ada fotokopi, silakan dilegalisir di Dinas Pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah SK pengangkatan kenaikan pangkat terakhir. Jadi bisa SK pengangkatan bagi yang non PNS dan kenaikan pangkat terakhir bagi yang PNS. Ya, di mana disampaikan bahwa jikalau misalnya Bapak Ibu guru yang PNS, yaitu tentu bisa mengupload SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS, yaitu asli, bisa juga fotokopi, atau yang penting dilegalisir. Kemudian begitu pula dengan guru yang non PNS, yaitu untuk pangkatan 2 tahun terakhir, yaitu mulai tahun ajaran 2020-21 dan tahun ajaran 2021-2022. Nah, tentu bisa juga baik asli maupun fotokopi, yang penting dilegalisir. Nah, di mana dilegalisir? Yang perlu diketahui bahwa SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang ketiga adalah ketua yayasan untuk guru tetap yayasan, dalam hal ini adalah guru-guru di sekolah swasta. Kemudian yang keempat adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Jadi kalau Bapak Ibu yang non PNS atau Honda, silahkan dilegalisasi di wali kota atau bupati masing-masing, atau di dinas ya yang terkait dinas pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu SK pembagian tugas mengajar. Jadi perlu Bapak Ibu juga untuk memindai atau scan SK pembagian tugas mengajar, yaitu 2 tahun terakhir, tahun 2020, tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2022. Ya, demikian. Kemudian lanjut lagi di fakta integritas. Jadi ini yang perlu dipahami Bapak Ibu guru, karena ini
bisa fatal akibatnya jikalau Bapak Ibu belum mengupload fakta integritas. Ya, karena di sini adalah untuk menyatakan pertanggungjawaban kita, keabsahan data-data yang kita sampaikan dan kita upload yang melalui aplikasi PPG tahun 2022 ini. Yaitu tentu harus bermaterai 10.000 dan ditandatangani. Nah, untuk format fakta integritas terdapat pada deskripsi video ini. Silakan Bapak Ibu download format fakta integritasnya. Demikian yang dapat kami sampaikan melalui channel YouTube ini. Jikalau bermanfaat, silakan Bapak Ibu share ke teman-temannya sehingga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.